Halo Ibu Aryani, ini adalah video simulasi wawancara kerja untuk tugas bahasa Indonesia. Saya Jelisko akan berperan sebagai kandidat. Dan saya Zoiran berperan sebagai HRD, jadi mari kita mulai videonya. Baik, terima kasih sudah datang. Sebelum kita mulai, bisa tolong perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Tentu, perkenalkan nama saya Jelisko. Jadi saya tertarik di bidang media planning dan juga digital marketing. Selama ini saya cukup aktif untuk mengelola media sosial dan juga membuat konten. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya di posisi media strategi development. Baik, bisa ceritakan pengalaman Anda dalam menyusun strategi media untuk sebuah brand atau project? Baik, jadi selama ini pengalaman saya datang dari proyek kampus dan juga organisasi. Biasanya saya mulai dari menentukan tujuan kampanye, setelah itu saya analisis audiensnya, dan juga memilih platform yang paling relevan. Setelah itu, baru saya membuat rencana konten dan distribusinya. Saya juga terbiasa mengecek performa dari insight yang ada agar strategi selanjutnya lebih tepat. Baik, jenis kampanye media apa yang paling kamu sering tangani? Yang paling sering adalah kampanye awareness dan engagement. Biasanya sih fokusnya meningkatkan jangkauan, interaksi, dan juga membangun hubungan dengan audiens lewat konten-konten yang relevan. Oke, kalau platform yang paling kamu kuasai apa? Dan kenapa? Oke, baik, platform yang sering saya kuasai dan yang paling nyaman dengan Instagram dan juga TikTok. Karena menurut saya insight-nya jelas, mudah dianalisis, dan juga cocok banget untuk anak muda seperti saya. Saya juga terbiasa membaca performa konten seperti reach, engagement rate, dan juga behavior audience. Oke, kalau kamu dapat brief dari klien atau pimpinan, langkah pertama apa yang kamu lakukan? Biasanya saya mulai dengan memahami tujuan dan masalah yang mau diselesaikan dulu. Setelah itu, baru saya analisis target audiensnya, lalu saya menentukan platform yang paling cocok, menyusun media mix, dan juga menentukan KPI yang ingin dicapai. Oke, bagaimana kamu menentukan media mix antara digital PR, influencer, dan media konvensional? Saya sesuaikan dengan objektif dan juga audiensnya. Kalau butuh awareness yang besar, berarti digital dan influencer sangat efektif. Jika butuh kredibilitas, PR dan media konvensional bisa jadi pilihannya. Dan jika butuh engagement, biasanya sih saya fokus di konten digital yang interaktif. Intinya, setiap channel harus relevan dan juga mendukung tujuan utama kampanye. Oke, coba ceritakan satu kampanye yang pernah kamu susun dari awal hingga akhir. Yang pernah saya susun, mungkin contohnya di proyek organisasi saya. Jadi saya mulai dengan menentukan target audiensnya terlebih dahulu. Setelah itu membuat pesan utama, lalu menentukan platform yang akan digunakan. Setelah itu saya susun kontennya, menjalankan kampanye sesuai timeline. Kemudian saya evaluasi insight mingguan untuk melihat performanya. Dari situ sih saya lakukan beberapa penyesuaian agar hasilnya lebih baik. Ceritakan pengalaman kamu bekerja dengan tim kreatif. Sebelumnya saya pernah bekerja bersama tim konten dan tim desain. Biasanya sih saya membantu menyusun konsep dan copywriting. Lalu saya berdiskusi dengan desainer agar visual dengan insight audiensnya. Komunikasinya juga harus jelas agar hasil akhirnya konsisten dengan strategi. Oke, tantangan terbesar saat koordinasi dengan tim atau klien apa? Yang paling besar tantangannya mungkin dari segi perbedaan ekspektasi. Kadang klien atau tim itu mereka punya bayangan yang berbeda-beda. Biasanya saya mengatasinya dengan memastikan brief yang jelas dan selalu pakai data ketika memberikan rekomendasi. Menurut saya pakai data itu cukup membantu menyamakan persepsi yang ada. Oke, bagaimana cara kamu meyakinkan klien atau atasan kalau strategi kamu adalah yang terbaik? Oke, saya yakinkan dengan tunjukkan data itu yang paling utama, insight dari kampanye sebelumnya, trend audience, dan alasan kenapa sih strategi itu relevan. Mungkin dengan pendekatan data, biasanya orang lebih mudah melihat logikanya. Begitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara hari ini. Kami akan meninjau kembali seluruh hasil seleksi dan Anda akan menerima informasi selanjutnya melalui email. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas waktunya.